Bismillahirrahmanirrahim. Fathul itu al-fasal suci wasyara itu wujudul mati utawi bira-bira syarat wajib wujudan itu sama biasya itu bira-bira perkara rupanya itu asli al-islamu suci ke Islam wal bulu lan balik wal aklu lan biani akal wal buliyatu lan mercita wal kuriyatu lan pengsalanam wasihatu lan waras wal istitahu lan bertenang umat. Syarat-syarat sahnya melakukan sholat Jumat itu ada 3, yaitu negara tempat sholat Jumat itu adalah kota atau desa. Yang kedua, jumlah orang yang melakukan sholat Jumat itu mencapai 40 orang hari Jumat. Yang ketiga, serta waktunya masih ada. Apabila waktunya sudah habis atau syarat-syarat sahnya tadi kurang, maka harus dilakukan sholat Jumat. Niat di 9 Jumat tadi pelaksanaannya sholat. Kita ngaji paham tidak? Paham? Paham? Nah, makanya kalau anak waktu ini dan gue kan ulana besok acara nanti. Ayo, paham? Paham nggak? Jadi kalau tidak nutut begitu. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah li sadri Wa yassir li amri. yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani. wahlul 'uqdatam min lisani Yafqahu qawli. yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma. warzuqni fahma. Rabbi faqihni fid din. Rabbi faqihni fid din Wa 'allimni at-ta'wil. wa 'allimni at-ta'wil. Rabbi faqihni fid din. Rabbi faqihni fid din Wa 'allimni at-ta'wil. wa 'allimni at-ta'wil. Rabbi faqihni fid din. Rabbi faqihni fid din Wa 'allimni at-ta'wil. wa 'allimni at-ta'wil. Rabbi zidni ilma. Rabbi zidni ilma Warzuqni fahma. warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Fathul itu al-fasal suci wasyara itu wujudul mati utawi bira-bira syarat wajib wujudan itu sama biasya itu bira-bira perkara rupanya itu asli al-islamu suci ke Islam wal bulu lan balik wal aklu lan biani akal wal buliyatu lan mercita wal kuriyatu lan pengsalanam wasihatu lan waras wal istitahu lan bertenang umat. Inti pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajibnya sholat Jumat itu ada 7 macam, yaitu bersatu Islam, 2 mencapai umur balik, 3 berakal sehat, 4 merdeka, 5 laki-laki, 6 sehat badan atau jasmani, 7 menetap di suatu desa atau kota.
Wasyara itu tidak utawi bira-bira syarat melakukan Jumat itu salah satu yang perlu. Rupanya telu antakuna suci itu minta ono apa al-baladu negara iku misram rupa buta au karyatan utawa bisa wa ayakuna lan minta ono apa ladadu wilangan iku arba'ina 40 min ahli Jumati saking ahli Jumat wa ayakuna lan minta ono apa waktu-waktu iku bagian tetap kain kharaja maka lamun metu apa waktu-waktu au jimat utawa ora dianani apa syurutu bila syarat suliat maka dikala syarat apa Jumat duhran kalawan luhur. Syarat-syarat yang melakukan sholat Jumat itu ada 3. 1. Hendaknya Jumatan itu diadakan di tempat tinggal yang menetap, baik berupa kota atau desa. Hendaknya jumlah peserta sholat Jumat itu 40 orang laki-laki. Hendaklah waktu pelaksanaan sholat Jumat itu tetap berada di dalam waktu zuhur itu. Maka jika waktu zuhur sudah habis secara keseluruhan atau tidak adanya syarat-syarat sholat Jumat, maka sholat Jumat tersebut harus dilaksanakan sebagai sholat zuhur. Wafara idha utawi pura-pura fardhu Jumat itu salah satu telu. Rupanya telu khutbatan suci kurun bahluro yakumu hali nanti sapa wong kagutbah fina dalam hubbaluro wajah disulah nanggu sapa wong kagutbah bainama dalam antarani hubbaluro wa antusandia lan minta tiga sholat apa Jumat wakatani kelawan 2 rakaat. Beberapa fardhunya pelaksanaan sholat Jumat itu ada 3. Pertama dan yang kedua yaitu harus ada 2 khutbah dilakukan dengan berdiri dan di antara 2 khutbah tersebut. Yang kedua sholat Jumat itu dilaksanakan 2 rakaat dengan berjamaah. Wahayatuha utawi pira-pira hayati Jumat ku arba'u isani papat pira-pira perkara. Rupanya papat al-basyu suci batus batang diful jasadi lan bersih awak walu susiyabi lan nganggo pakaian al-baiti kang putih wa ahlu dufri lan netoki kuku watibi lan nganggo wangian walistahibu lan den sunatake apa yang satu menang di waktu berarti dalam waktu ubah Paman lan saman wong dakhala kang mancing apa sapa man wal imam muhalli utawi imam iku yahtubu lagi ubah sapa imam sholat mongko salat sapa man rakaatan ing 2 rakaat khafifataini kang dangan kalune sumaya jlisu nunggu sapa man. Sholat Jumat itu ada 4 perkara. Mandi bagi yang mau mendatangi jemaah membersihkan tubuh menyenangkan perut dan juga di badan. Yang ketiga memakai pakaian yang putih dan memakai pupuk kelihatan badan dan memakai wangi-wangian. Dan disunahkan waktu imam yang masuk ke masjid kemudian imam dalam keadaan berkhutbah maka hendaknya sholat 2 rakaat kemudian atau segera mungkin kemudian dia tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Besok tawi tengah besok hasil berwujud bismati tapi pula setelah Jumat ibu asal mengatasi arti kedua perkara al-Islam wahyu Islam dan bulan balik wal aklulan akal wal korea dalam ketika waktu kreatif dan pengselana wasihat dalam waras wasihat dan kemampuan. Jadi bahasa ini menerangkan tentang syarat-syarat yang memastikan sholat Jumat itu ada 7. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat merdeka, yang kelima pria, yang keenam sehat jasmani, yang ketujuh menetap. Wasyaratul fi'aliha utawi pira-pira syarat yang melakukan Jumat iku salah satu dulu andakuna suwi-suwi ta'ala apa al-baladu negara iku misran kota al-qaryatan utawa desa wa iyakuna ta'ala apa alada tuwinangan iku arba'ina petang min ahli Jumati sampai ahli Jumat wa iyakuna ta'ala apa waktu-waktu iku bagian tetap fa inna kharaja mongkolam mantu apa waktu-waktu kawan mati utawa tim sebagai apa syurutu bila syarat suliah mengkonek sholat tersebut apa Jumat doh duhran di kalangan yukhul.
Syarat-syarat sahnya melakukan sholat Jumat itu ada 3, yaitu negara tempat sholat Jumat itu adalah kota atau desa. Yang kedua, jumlah orang yang melakukan sholat Jumat itu mencapai 40 orang hari Jumat. Yang ketiga, serta waktunya masih ada. Apabila waktunya sudah habis atau syarat-syarat sahnya tadi kurang, maka harus dilakukan sholat Jumat. Wabar itu hal untuk bila fardu Jumat ikut salah satu dulu khotbatan di sini khutbah nurul lagu mangan sapa wong iki mangan ing dalam khutbah nurul lan isi suruh sapa wong ben aku mangan dalam antara khutbah nurul bangta salat lan ento ada salat di kampung Jumat rakaat ini kelawan rakaat di jamaatin dalam jamaah. Adapun pada sholat Jumat itu ada 3. Yang pertama, baca 2 khutbah dengan berdiri. Yang kedua, duduk di antara 2 khutbah. Yang ketiga, sholat 2 rakaat dengan berjamaah. Bayatuhau utawi berberhari dari Jumat. Iku adalah ukhisanin bila berkala al-muslimiyah iku hadis atau hadis yang bersahari wal syariah bingung dan yang bagian di kang bude akan berfirman nanti buku wati bilang nganggo panggil bagi sekarang boleh disempati apa iso itu dipakai di waktu khutbah di dengan dalam waktu khutbah mendakola dan wangi karena jenis Pak Imam hari imam yaktu ibu yaktu bukanlah ki imam sholat mau sholat suci sepaman kalau ada ini dalam rakaat tapi pada ini antara orang ini semua yang bisa noleh semua jalasa noleh nunggu sepaman. Adapun hayat sholat Jumat itu ada 4. Yang pertama, mandi dan bersihkan tubuh. Yang kedua, memakai pakaian yang berwarna putih. Yang ketiga, potong kuku. Yang keempat, memakai wangian. Dan disunatkan berdiam diri pada waktu khutbah sedang dibaca. Barang siapa yang masuk masjid sedang imam membaca khutbah, maka sebaiknya ia sholat 2 rakaat dengan cepat, kemudian duduk. Bismillahirrahmanirrahim. Aslul tawi pasal wa syaraitu wujubil jum'ati utawi kira-kira syarati Jumat iku sab'atu asya'a ana 7 kira-kira perkara. Rupane 7 al-islamu siji Islam wal bulughu lan balik wal aqlu lan berakal wal qariyatu lan merdeka wal dhukuriyatu lan lanang wasihatu lan sabal istiqanu lan wong kang meunah tetep meunah. Syarat wajibnya orang berjumat itu ada 7. Yang pertama yakni Islam. Berarti syaratnya dia harus orang muslim, orang Islam. Iqrarun bil lisan wa af'alun bil arkan. Jadi Islam itu meyakini, berikrar dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah, bersaksi. Ya. Meyakini dengan hati dan mengamalkan dengan perbuatan, itu Islam. Yang kedua, setelah Islam, balik. Balik itu apa? Balik itu dalam batasan umur, kalau perempuan usia 9 tahun atau sudah keluar darah haid. Kalau laki-laki batasannya usia 15 tahun atau sudah keluar mani. Wal aqlu dan berakal. Berakal ini berarti orangnya tidak gila, tidak ayah, alias akalnya sehat. Wal hurriyatu yang keempat, merdeka.
Kalau dulu ada budak, berarti budak tidak wajib Jumat meskipun dia laki-laki. Yang wajib adalah orang wa dzukur ya tulan wong lanang. Berarti bagi perempuan tidak wajib. Wala tajibul jum'atu ala kafirin asliyin sobiyin wa majnunin wa mukikin wa untha wa maridin wa nahwihi wa musafirin. Jadi tidak wajib Jumat itu atas orang kafir yang asli, anak kecil, orang gila, budak, kemudian orang perempuan, orang yang sakit, dan orang yang sedang perjalanan. Dalamnya itu tidak wajib Jumat. Yang wajib adalah wong wong Islam balik berakal merdeka laki-laki sehat wal istiqonu dan tetap umumnya orang yang penduduk asli di situ, bukan musafir. Nah, bagaimana kalau dengan santri? Apakah itu tetap? Lebih daripada 3 hari tetap di situ berarti dianggap mukim. Dianggap apa? Mukim itu ya berarti ya lebih dari 3 hari, dan itu sah Jumatnya seperti yang dilaksanakan di pondok sini. Wasyara itu fi'luha lan utawi pira-pira syarate nglakoni Jumat iku salah satun ana 3. Jadi ada syarat wajibnya Jumat, ada syarat pelaksanaan Jumat. Prosedur pelaksanaan Jumat, syarat-syaratnya apa saja? Antakunal baladu misron au qaryatan. Nyito ono opo al baladi gunegara iku misron buta au qaryatan utawa desa. Berarti satu komunitas di masyarakat, baik itu di desa maupun di kota. Syaratnya begitu. Yang kedua, wa ayyakuna adatu arba'ina min ahli jum'ati. Wa ayyakuna lan yinta'ana apa adatu bilangane Jumat iku arba'ina 40 min ahli jum'ati saking ahli Jumat. Yang berarti yang tadi sudah dijelaskan, dari 40 itu minimal termasuk orang Islam yang balik, yang berakal, yang merdeka, laki-laki, yang sehat, dan juga yang menat alias mukim, bukan netop. Paham? Dicatat ini, semuanya dicatat. Ono syarat wajib Jumat, ono syarat pelaksanaan Jumat. Wa ayyakunal waktu bagian lan yento ono opal waktu-waktu ono iku bagian tetap, maksudnya masih ada waktu, masih tersisa. Waktunya apa ya? Berarti waktunya sholat zuhur itu yang dimaksud. Fa in kharajal waktu aw adimat, moko lamun metu opal waktu-waktu adimat utawa ora ana apa syurutu pira-pira syarat suliat moko den sholati apa Jumat iku den sholati dhuhran ing sholat zuhur. Paham? Karena 2 rakaat di dalam sholat zuhur itu diganti dengan 2 khutbah. Makanya rakaat ini takumu maka al-khutbatani takumu maqam rakaataini. 2 khutbah itu menempati tempatnya 2 rakaat. Maka kalau seorang laki-laki yang tidak nutut dengan 2 khutbahnya khotib, tidak nutut dengan 2 rakaatnya imam sholat Jumat, maka
harus diganti dengan sholat duhur. Apa dasarnya? Sholat bila nawa, nawa bila sholat. Sholat bila nawa ini para sholat tapi tanpa dengan niat sholat yang dilakukan. Nawa bila sholat, niat tapi dengan tanpa pelaksanaan sholat. Paham tidak? Tidak paham. Ada misalnya ono penting, ono wong waktu Jumatan dia telat sampai imam itu sudah sholat. Ketika sholat dia tidak mengikuti 2 rakaat. Mati. Ya, perhatikan. Nuntut dengan rakaat itu ukurannya adalah ruku. Ayo ruku mat. Ya, ini moro-moro teko. Ya makmum ya. Teko. Terus sudah pilih ruku. Ini nuntut dengan 1 rakaat. Ada yang kedua, ruku mat. Ruku. Terus ngatur yang nonton iki wis ngatur iki belum ruku, paham? Berarti dia tidak nutut terhadap rakaatnya imam, paham? Nah, ketika dia sholat Jumat ini, sholat Jumat tahiyat akhir, tolong imam wis tahiyat akhir, kemudian sopanane Gusnul milu langsung niat soli niat dengan soli niatnya sholat mana nih guys? Niat sholat berarti jangan tidak ikut khutbah, tidak nutut dengan khutbahnya imam dan tidak nutut dengan rokaatnya imam Jumat. Niatnya mana? Usolli fardhul Jum'ati rakaat ini makmuman. Bedo. Nuntut rakaat apa sih guys? Tidak nuntut rakaat, paham? Kemudian dia salam itu mentenono salam 1 2 selesai, paham? Salaman. Nah, burung ngadeg. Ojo salam sisi kemudian sempurna ya. Meskipun salam yang kedua itu adalah sunnah. Salam yang pertama adalah bagian dari rukun wajib. Ayo, ngadeg. Walau itu ngadeg. Nah, perhatikan, Husnul perhatikan ini. Dia tadi niatnya sholat apa? Usolli fardhul Jum'ati. Rakaat ini niatnya kan sholat Jumat. Nah, karena dia tidak nutut dengan rakaatnya imam, pelaksanaan dia sholat berarti 4 rakaat. Makanya diartikan sholat bila nawa sembahyang, tapi yang aku niatnya sembahyang yang dilakoni. Paham tak? Niatnya sembahyang, pelaksanaan sholat. Paham dari sini? Kenapa dia sholat? Karena tidak nutut dengan tidak nutut khutbahnya, tidak nutut rakaatnya imam, cuma nututnya di tahiyat. Maka pelaksanaan sholat ini dilaksanakan sholat 4 rakaat yang melaksanakan meskipun niatnya sholat. Makanya sholat bila nawa bila sholat tanpa niat tanpa sebenarnya itu tapi niatnya niatnya Jumat. Niatnya 9 Jumat tapi pelaksanaannya sholat. Kita tahu ngaji paham dia, paham. Makanya kalau anak waktu ini dan gue kan ulana besok acara apa dia? Paham? Karena jadi kalau
Tidak nuntut begitu. Wa faraiduha salah satun utawi pira-pira pardune salat Jumat iku salah satu ana telu. Ana pira? Jadi Jumat iki ana syarat wajib Jumat, kemudian ana syarat pelaksanaan Jumat, ana ning fardune Jumat. Fardune waren ana telu. Siji khutbatani yakumu fihima, ya kan? Khutbah loro kang nempati ning kanon iku. Paham? Dua khutbah. Jadi khutbah pertama, khutbah kedua yang disela-sela dengan khutbatani yakumu fiha wa yajlisu bainahuma. Nunggu di antara kedua-dua, di antara khutbah satu dan khutbah. Nah, di situ ada waktu mustajabah, waktu yang diijabah, waktu kang mandi, kang wudu. Makanya santri harus diwarai, oleh ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ruwiya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qulta li sahibika yaumal jum'ati amsik wal imamu yakhutubu faqad laghaw wa man lagha fala jum'ata lah. Amsitu rahimakumullah, amsitu wasma'u rahimakumullah, amsitu wasma'u wafi'u jami'an rahimakumullah. Iku hadis ngengetaken dilaliku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza qulta, apabila kamu berbicara li sahibika kepada temanmu yaumal jum'ati pada hari Jumat, maka diamlah amsit menengok. Paham? Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati amsit wal imamu yakhutub, sementara imam itu sedang membaca khutbah. Faqad lagauta, lagowa penawaran dia. Penawaran lagu penawaran. Kalau lampilnya berupa rumilat berarti nakis. Kalau ainnya rumilat berguna aj. Kalau fa'ilnya berupa rumilat bisa. Bina nakis lampilnya berupa lagauta wal imamu yakhtubu faqad lagauta seba. Maka ketika kamu berbicara sementara khatib sedang berkhutbah, faqad lagau apa? Maka sungguh sia-sia kamu. Sia-sia artinya barang nih boleh laju, makanya boleh ngomong. Nah, ketika khutbah ketika khotibnya duduk, kamu disunahkan untuk berdoa. Waktu yang mustajabah di situ. Berdoa itu cari waktu yang mustajabah, cari tempat yang mustajab. Tempat ini dengan PKB ya, di masjid. Waktu apa? Ya waktu setelah sholat khutbah, waktu-waktu di tengah malam, sepertiga malam, apalagi waktu di antara dua khutbah. Makanya donga aja turu mau. Donga wong tuweke kanggo wong tuweke, donga kanggo awake, ilmune nyari manfaat. Apa sih? Jadi di antara khutbah kamu berdoa. Wa an
Antusolia langit sholat sapa sira rakaataini ing rong rakaat fi jamaatin ing dalam berjamaah. Jadi ini fardunya Jumat itu yang pertama khutbah, dua khutbah, yang kedua apa? Yang kedua duduk di antara dua. Yang ketiga sholat 2 rakaat secara berjamaah. Paham? Wahai atalan utawi sunat hayati Jumat iku ana fisolin ana petang perkara. Sunnah hayat, sunnah al. Kalau sunnah hayat ditinggalkan tidak apa-apa. Kalau sunat ab'ad, kalau ditinggalkan harus mengganti dengan sujud sahwi. Paham? Arba'atu fisolin ana petang perkara sunah hayati. Nomor 1 al-ghuslu. Kalau al-ghuslu ini di domah artinya tapi kalau goinya di fathah al-ghuslu artinya membasuh. Paham? Al-ghuslu artinya membasuh, al-ghuslu artinya warnanya dari bahasa Arab. Jadi kalau kita pun ikut siji kitab, kalau kutubun berapa? Al-ghuslu itu membasuh, kalau al-ghuslu hadus mandi. Watan diful jasadi lan ngerijiki awak, jasadi dirijiki digosok. Makanya arpe hadus Jumat lihat nawaitul guslal Jumati sunatan lillahi. Nanti sunatu Jumat sunnah kalau Allah. Sunatu sunat itu diniati. Nawaitul gusla li raf'il hadasil akbari minal janabati minal junubi lillahi ta'ala junub. Membersihkan anggota badan awake walu sutia bil bidi lan nganggo barang nganggo kelambi putih. Ada santri takwa sunai nganggo kelambi putih saka putih iku dari kesunahan iku. Wa akhdul dzufuri lan metoki buku wati bilan baran nganggo wangi. Wa yustahabbu al-imsatu fi waqtil khutbah lan den sunahkan apa lan suatu menang di waqtil khutbah dalam waktu khutbah. Wa man dakhala wa man lan sapa wong dakhala kang mlebu sapa man mlebu wajib maksudnya wal imam lan sedangkan utawi imam iku yaktubu sedang membaca khutbah. Sholat maka sholat sapa man rakaataini rakaat khafifataini kan ringan. Cepat-cepat cuma jelasin kemudian dulu ada hadis idza dakhala ahadukum fil masjidi fala yajlisanna hatta yusalliya rakaatain. Apabila salah satu di antara kalian masuk masjid ya kan, maka jangan duduk sebelum kamu sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat apa? Sholat tahiyatul masjid. Apa tahiyatul masjid? Hormati masjid. Kalau musola, kamu di sini sholat qobliyatul Jumat mariatan sholat qobliyatul Jumat. Paham? Jadi ketika masuk ke masjid kemudian imam khatib sedang membaca khutbahnya, maka kamu tetap sholat 2 rakaat secara pas, boleh surat-surat yang pendek-pendek. Itu bagian dari apa? Dari kesunahan. Paham? Paham? Sunnah-sunnah itu bagaimana? Ketika kamu laksanakan akan mendapatkan pahala. Jadikan sunnah-sunnah itu seolah-olah menjadi wajib bagi diri kamu. Maka
maka sunnahnya saja dilaksanakan dengan penuh kehati-hatian, dengan penuh keistiqomahan, apalagi urusan wajib harus lebih diperhatikan. Ada dulu teman saya sembahyang jalur ini padang tapi subuhnya jebol biarane salah, paham? Mentinggalkan sunnah daripada wajib. Padahal sembahyang 2 rakaat itu sunnah sebelum subuh. Jadi mental di waktu subuh itu sudah dibangun. Sebagai umat Islam itu sudah punya mental kaya, paham? Sugih secara mental. Makanya wong iku ana sugih hati, ana sugih bon. Ana miskin hati, ada miskin hati. Apa yang maksud? Orang yang mentalnya kaya masih jare melarang ekonomi ini, ya, dia tidak mau dibantu orang lain, dia tidak mau menunggu uluran tangan dari orang, tapi karena mentalnya kaya, dia mengandalkan apa yang dia miliki, tidak mau dibantu orang. Tapi ada sebaliknya, wong wis sugih, katon mampu tapi makin jauhkan, berarti mentalnya mental miskin, mental kiri, paham nggak? Padahal mampu wong tapi kok makin jauh bantuan, jadi dianggap mampu. Itu namanya mentalnya mental kiri, tapi punya harta tapi mentalnya katon sugih tapi ternyata mentalnya miskin. Wis duwe tapi makin jauh. Iku arane enggak teror. Paham? Maka Rasulullah dalam satu hadisnya rakaataini qabla subhi khairum minad dunya wa ma fi. 2 rakaat sebelum sholat subuh itu lebih baik daripada dunia dan bayangkan sholat sunnah sedurunge sholat subuh itu fadilahnya lebih utama, lebih apik ketimbang dunia lah. Berarti kan sudah dilatih mental kaya. Subuh isun wis duwe dunya saisine boleh bareng. Boleh mari sembahyang qobliyata subuh. Makanya santri wajib ning awake dhewe. Sembahyang qobliyah subuh. Paham? Karena di semua itu rakaataini qabla subhi khairun minad dunya wa ma. Waca alam surat pertama apa? Surat kedua alam tarokai lakonono wajibno, paham? Wajibno ning awake dhewe isun kudu sembahyang qobliyah subuh, termasuk sunah-sunah yang lain. Paham ya? Fatihah.